versus keluarganya. Selamat menemukan channel Solusi Abah Davi, pengamat. Tragis bila benar, keluarga sendiri yang membunuh kedua almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Judul sudah Abah berikan, dan sungguh suatu hal yang sangat tragis. Karena dari awal-awal kasus banyak informasi yang beredar dari orang-orang yang melacak, ingin mengetahui, yang mencari informasi dan berita, bahkan juga dari kru Kapolres Subang yang terpindahkan entah karena kenapa, yang bernama Kombes Sumarni. Ketika kasus ini bahkan diperkuat oleh Kapolda yang lalu sewaktu Ibu Kapolres masih berdinas di Subang, kasus ini akan dibongkar, akan terbuka dengan cepat. Tapi entah kenapa, alhamdulillah di tim kedua Kapolda yang baru, walaupun masih tersendat-sendat dan mulai juga bermunculan pemikiran yang agak mencurigai juga, termasuk Abah sendiri, tim kedua ini dicurigai karena pernyataannya penyebabnya 30 juta saja. Dan itu sudah Abah lakukan sedikit sindiran dan bantahan di video Abah yang lalu. Jejak digital dan semuanya yang juga sangat disayangkan, para YouTuber sebelum Abah ikut terlibat di dalam permasalahan kasus Subang ini, banyak para YouTuber yang videonya di take down. Yang Abah berusaha cari tidak dapat. Tapi alhamdulillah ada YouTuber yang berhasil mendapatkan video-video tersebut sempat di-download. Berdasarkan semua pengalaman ketika awal-awal kasus, akhirnya Abah berdasarkan pengamatan Abah mengatakan ini sepertinya adalah kasus batuk dulu Abah karena bergejolak perasaan dalam diri Abah ini. Almarhumah versus keluarganya sendiri. Kenapa Abah bisa katakan begitu? Karena sejak di awal kasus, lalu rentang perjalanan 2 tahun lebih, yang saat ini ditangani tim kedua, banyak kejanggalannya berupa ucapan-ucapan yang tidak sinkron lagi, alias berubah. Di mana ini sebetulnya adalah petunjuk-petunjuk bagi para penyidik baru ini untuk bisa mengungkap. Tapi sempat juga Abah mengamati dan Abah terfikir, dan itu pun sudah Abah sampaikan di video Abah yang lalu, kenapa ini seperti tersendat juga saat ini? Di tim kedua ini di bawah kepemimpinan Kapolda barunya yang Prai Howard
Sugeng tahun 2002 lalu. Entah, tapi kasus ini Abah ulangi lagi adalah kasus yang sangat tragis yang menimpa kedua almarhumah, dan sangat tragis ketika benar almarhumah ini versus keluarganya sendiri. Ataukah ada hal lain? Jadi memang yang harus dipahami oleh para pemerhati kasus Suang, kasus pembunuhannya, jangan berpihak kepada keluarga dekat, karena berdasarkan clue Kapolres, apakah itu Yoris, Yanti, Danu, Kades, Yosep, Mulyana. Tapi ikuti arahan Pak Kapolri, sanctification, dan juga rekam jejak itu juga termasuk sanctification. Artinya harapan itu juga ada di tim kedua. Dengan prinsipnya, kalau kita ini yang bukan berwenang atas perintah kedinasan, kita harus memegang teguh yang namanya praduga tak bersalah. Jadi yang kita bantu ini adalah kinerja Polri memberikan informasi ini memudahkan tim penyidik ini untuk tidak terlalu lama menggali informasi-informasi yang Abah sudah sebutkan juga di video-video Abah lalu. Bisa saja tim pertama tidak menyerahkan semua data-data kepada tim kedua, terutama tentang masalah yayasan dan sekolahnya. Karena semua sudah sepakat, dan itu pun sudah dikuatkan oleh pihak penyidik. Kasus ini berdasarkan harta. Dan Abah ulangi lagi, dari setiap video Abah sudah Abah lakukan, sudah Abah ucapkan dan ingatkan. Penyebabnya adalah harta, tahta, dan wanita. Sepertinya ini adalah harta dan tahta. Dan wanita juga terlibat. Tapi kepada siapa yang cocok dari semua keluarganya daripada almarhumah? Apakah anak terdekatnya? Anak kandung tertuanya? Yang tersisa sekarang? Ataukah suaminya Yosep? Karena ada istri keduanya? Atau Kades yang menginginkan uangan daripada yayasan? Ataukah Pak Mulyana? Atau siapa lagi? Dari setiap video Abah, sebetulnya kalau dirangkaikan, ada petunjuk-petunjuk. Abah pernah membuat judul yang namanya Tanah Yayasan, lalu tiba-tiba keluarlah video dari para YouTuber lain tentang Tanah Yayasan. Dan itu juga YouTuber yang tidak jauh-jauh. Kebetulan yang memang sudah mengawal kasus Subang dan juga ada di Subang. Lalu Abah juga telah membuat judul tentang oknum polisi dan propam. Seharusnya untuk membuka jalan ini adalah sama seperti Sambo. Tapi sepertinya Abah nggak usah perpanjang lagi karena sudah ada video Abah lalu. Tapi mungkin nanti video-video pertama yang akan Abah ulang. Kedua, tentang sepupunya Danu. Yang sekarang muncul namanya ada Rizka atau siapa. Ataukah mungkin ada saudara kembarnya atau bagaimana. Apakah sesuatu hal? Ini yang perlu dipelajari, kalau perlu mereka juga diamankan, dibantu. Karena bisa saja mereka ini juga nyawanya terancam. Bukan cuma Danu, karena Danu ada di Subang. Dan Danu sekarang juga sudah ada di Polda Jabar.
Nah, dari setiap perjalanan informasi yang ada, muncul lagi dari para YouTuber dekat, yaitu dari Subang, tentang percakapan Pak Yosep dan YouTuber. Lalu pertanyaan seorang YouTuber Subang juga yang bertanya, siapa yang menelpon Danu sehingga Danu berubah, terlihat pucat, bahkan sempat sakit. Ini sebetulnya informasi-informasi yang perlu didalami oleh tim kedua. Dan Abah ulangi lagi. Dan ini setiap ini Abah ulangi lagi bahasa-bahasa ini. Jangan takut dengan orang kaya yang disebut miliuner kah, atau orang yang berpangkat lebih tinggi daripada penyidik. Karena masyarakat bukan saja lingkupan Subang, nasional bahkan internasional mengamati. Jadi banyak sudah informasi yang cuma tinggal digali sedikit. Dipanggil para YouTuber tersebut. Dan Abah pun dulu pernah menawarkan panggil Abah gitu. Tapi jangankan memanggil YouTuber tersebut, Abah juga nggak pernah dipanggil. Bahkan informasi yang harusnya transparansi, yang bisa membantu terungkapnya kasus ini pun tidak pernah keluar dari Polda Jabar. Dan itu nggak usah Abah sebutkan lagi di video ini. Tapi sudah ada di video-video lalu, silakan ditonton. Karena harapan kita ini, polisi ini bisa menunjukkan prestasi luar biasanya, sesuai dengan penghargaan-penghargaannya, terkhusus di Polda Jabar, yang begitu banyak penghargaannya. Come on. What happened? Terbuka kepada masyarakat dan netizen. Karena sudah banyak orang-orang yang tidak sanggup dilakukan penyidik untuk melawannya, begitu berada di masyarakat, dilempar dengan yang namanya viral, satu pun tidak ada yang bertahan. Ambruk semuanya. Itu harus kita pelajari. Harapan Abah itu ada dilakukan oleh penyidik. Pak Kapolda juga bisa melakukan itu. Dengan tujuannya adalah satu, kasus ini terungkap dengan cepat, kasus ini tidak salah mentersangkakan, lalu nanti naik ke dalam pengadilan, jangan sampai berkas ini dikembalikan berkas P21-nya. Ataupun nanti didakwa, dakwaannya itu salah. Jangan seperti kasusnya Jessica Wongso yang sekarang menjadi perdebatan juga. Inilah harapan-harapannya. Ayo, come on. Kalau memang kehumasannya tidak berfungsi, Abah sudah bilang berulang-ulang, ganti. Harusnya seperti itu. Ayo. Kita kerjasama betul, jangan kerjasama yang dipilah-pilah. Sedikit pun informasi, sedikit pun bantuan, baik itu datangnya dari orang yang paling terlemah sekalipun, yang paling tidak dipandang sekalipun, diterima bila itu bisa membongkar kasus. Itu harapannya Barapi. Buang sifat ego. Maaf kalau Abah bilang sifat ego, karena kenapa? Banyak sekali sudah dibahasakan di video Abah, dan juga bukan video Abah saja. Karena ini zaman sekarang sudah milenium. Dan jangan anggap para netizen itu orang-orang yang tidak mampu dalam hal penyelidikan, sidik dan menyidik. Karena banyak kasus-kasus di Indonesia itu dibantu oleh para netizen. Walaupun awalnya ngawur-ngawur. Tapi ada mereka yang punya spesifikasi daripada keilmuannya. Itu kan tinggal dipilah. Sampai kapan ini kasus? Apakah memang kasus ini mau dimangkrakan kembali? Ironis ini kedua almarhumah. Kasihan. Coba kalau itu menimpa kepada keluarga para penyidik sendiri. Siapa yang bisa bantu? Kalau ketika orang yang diharapkan
tidak bisa melakukan, memberikan bantuan, bahkan bekerja sama dengan orang-orang yang bisa membantu. Ayolah kasus ini, jangan selalu dijadikan pembagongan terus, lama sekali kasus ini. Entah, Abah udah nggak bisa bicara lagi deh. Nanti Abah buat lagi judul yang baru, yang istilahnya tetap mendorong daripada kinerja Polda Jabar berdasarkan SOP, Perkap dan undang-undang. Dan itu juga jangan cuma dalam bentuk bahasa yang keluar, tapi tindakan. Perintah Kapolri juga dalam Perkap mengatakan humanis dan bekerja sama kepada pihak-pihak terkait yang bisa membantu. Selain informasi terbuka, kenapa langkah-langkah ini tidak dilakukan oleh Polda Jabar? Masa ada satu kasus ini bisa memakan waktu 2 tahun lebih? Cobalah tiru di polda-polda lain yang cepat sekali mereka mengungkap kasus. Mereka menyerap informasi di internet, baik dari YouTuber, TikToker, dan lain-lain. Bahkan mereka kadang berdialog, mengopi sama-sama. Tapi kenapa ini di Polda Jabar seperti ini? Minta maaf kalau Abah katakan merasa seperti paling hebat sendiri. Sedangkan kita punya tujuan yang sama, terungkapnya kasus ini. Walaupun kita punya misi berbeda, misi satu adalah perintah dinas, yang satu adalah kepedulian di hati nurani. Tapi ujungnya tetap adalah bagaimana kasus ini bisa terungkap, bagaimana Polda Jabar ini dan Kapolri ini bisa dibanggakan. Itu yang perlu dipahami. Jangan juga dipilah-pilah. Oh, YouTuber ini dipanggil, YouTuber ini bisa memberikan informasi, belum tentu. Apakah karena dia selalu terlihat di lapangan? Apakah dengan dia berada di lapangan dia bisa menjadikan informasi yang valid? Belum tentu. Karena harus ada orang yang bisa mampu berpikir, menelaah. Informasi tersebut bisakah diajukan atau tidak? Dan itu ada di setiap diri YouTuber dan jurnalis. Jadi pahami kemampuan mereka masing-masing. Ini saran Abah Raffi. Intinya, ayolah bersatu. Jangan juga para netizen ini dipecah belah. Dan ini juga para netizen juga harus paham. Jangan ada mendukung A, B, dan C. Tetap intinya adalah yang memutuskan dan mentersangkakan adalah pihak Polri melalui penyidiknya Polda Jabar. Itu yang perlu dipahami. Kalian mau berteriak A, B, D, C, tidak percaya, itu nggak ada masalah. Karena penyidik tidak akan melihat hal itu. Bisa saja yang kalian bela itu yang ditersangkakan penyidik. Contohnya Danu. Yosef juga ada di dalam. Yoris bisa saja nanti dipanggil juga oleh Polda Jabar. Karena kenapa? Intinya di dalam hukum itu mengungkapkan praduga tak bersalah, tapi semua bisa menjadi tersangka dan dipersangkakan oleh Polri dan penyidiknya yang berwenang di dalam tugas ini. Mungkin sekian dulu video dari Abah Raffi ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di video berikutnya dengan judul yang semakin hari akan semakin mengarah kepada terbukanya ini kasus. Abang harapkan ada informasi. Kalau perlu bantu dengan video-video lama, kirimkan ke Abah. Mungkin sekian dulu, Abah ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah Raffi berikutnya.